Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru-guru kita semua yang kita muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Asep Anom, Ustadzah Hajjah Lulu, Ustadz Sofyan, para guru yang ada di Masjid Husnul Khotimah, dan semua yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah muliakan dunia akhirat. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja dan kita semua yang ada di sini. Alhamdulillah, begitu luar biasa penjelasan dari guru-guru kita tentang dosa. Sampai-sampai tidak ada manusia yang terlewat dalam hidupnya kecuali pasti dia akan melewati dan melintasi satu dosa. Kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang hadir ini yang gak punya dosa ada ini. La tangzur ila sigharil khati'ah walakin ingzur ila man asaitah. Jangan pernah sekali-sekali kita melihat dari kecilnya dosa. Dosa kecil. Paling siksanya cuma dicubit. Lah kalau yang nyubitnya ular, yang nyubitnya raksasa, dicubit sambil dibakar, emang kuat? Paling juga gampang proses pengampunannya. Jangan sekali-kali kita melihat kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang besar kalau dihadapkan pada rahmatnya Allah, pada kasih sayangnya Allah, maka dosa besar itu tidak akan ada apa-apanya. Begitu cepat, singkat Allah ampuni dan Allah hapus dari diri kita. Tapi kalau Allah menghadapkan kita dengan keadilannya, mau bilang apa kita di hadapan Allah kelak nanti? 24 hours. Paham gak nih orang sini? 24 jam. Kalau Allah tanya, ngapain aja Bu? Ngapain? Tidurnya berapa jam? 8. Sisa berapa itu? Sholatnya berapa menit? Paling 25 menit. Kalau 5 kali 5, ya. Masaknya berapa menit buat suami? Lama. Sambil gerutu. Hancur udah amalnya. Emang dasar, nyuruh-nyuruh dong. Emangnya gue pembantu disuruh-suruh. Udah ngasih duit belanjanya dikit. Nah cuman garam doang. Ya Allah, kalau bisa gue tuker tuh sama abu gosok gitu. Lu pikir suami lu botol apa? Berapa jam main medsosnya? Ngapain aja tuh di medsos? Siapa aja tuh yang dikepoin? Siapa aja tuh yang dikomenin? Siapa aja tuh yang diomel-omelin? Kalau berhadapan dengan keadilan Allah, selesai sudah urusan kita, sekalipun besar amal kita, kalau keadilannya yang datang, nggak ada artinya tuh sholat, puasa, sedekah kita.
Itulah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelompok orang-orang muflis. Itu yang nanti muflis itu ahli ibadah. Digambarkan yang ibadahnya banyak, ibadahnya bagus, sama tetangga julid. Ame orang lain suka hasut, suka fitnah, suka mencaci maki, susah Kenapa tuh dilakukan? Karena dianggap remeh. Udah bikin akun palsu. Cuman beli kuota, yang penting kita bisa caci maki tuh pejabat. Yang penting kita bisa caci maki tuh orang-orang besar. Yang penting kita bisa caci maki tuh teman-teman kita. Entar kita buang dah nomornya. Entar kita ganti lagi dah HP-nya. Dianggap remeh kita nyaci maki orang. Dianggap remeh itu dosa kita menghina orang. Dianggap remeh itu dosa memfitnah orang. Di sisi Allah ahli ibadah sekalipun masuk ke dalam api neraka jahanam. Tsumma turiha finnar. Orang itu dijebloskan oleh Allah ke dalam api jahanam. Na'udzu, itu yang ahli ibadah. Kan tinggal kita ngukur. Yang ahli ibadah aja bisa begitu karena ngeremehin dosa, kesalahan yang dianggap kecil. Apalagi kita, saya. Yang mungkin dalam ibadah begitu amat sedikit. Tapi don't worry. Kalau sudah berhadapan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang, ini riwayat masyhur ini. Pembunuh. Yang sudah melakukan pembunuhan 99 kali datang kepada orang alim. Kaget, gede amat dosa lu. 99. Terus mau ngapain ke sini? Mau tobat. Wah, kagak bakal diampunin. Kagak bakal, udah gendepin cepet, cepet. Begini orang, ngadu sama orang alim gak ada jawaban. Udah gak ada harapan. Sekalian jadi 100 orang. Ketemu lagi sama orang alim. Apa yang tidak? Kalau Allah mau berikan rahmatnya kepadamu. Syaratnya kau tobat, kau pergi dari tempat di mana kau biasa melakukan dosa-dosa itu. Pergi nih orang. Tahu-tahu di tengah jalan meninggal. Berebut lapak nih. Ini kira-kira urusan malaikat azab apa malaikat rahmat? Akhirnya diukur jarak mana yang paling lebih dekat menuju tempat kelak nanti dia hijrah. Dengan rahmat Allah, orang yang dosa besar ini bisa masuk surga. Ada seorang perempuan malam. Enggak malam juga sih kalau sekarang kayaknya. Siang juga bisa, pagi juga bisa. Apalagi kalau pakai aplikasi. Every time. Ini perempuan nakal. Lewat sumur tua, terbesit nolong anjing kehausan. Dibuka selendang, buka sepatu, diambil tuh air dari sumur, dia kasih minum sama anjing yang haus. Allah berikan rahmatnya, dosanya diampunin, kelak orang ini tempatnya di dalam surga. Kenapa saya bilang tadi dosa kecil jangan diremehkan? Sebab kita tidak tahu nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan apa? Dengan rahmatnya Allah atau dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita beristighfar.
yang sengaja, tidak sengaja, yang terlupa, atau mungkin khilaf, atau mungkin kita tidak merasa, apalagi betul-betul merasa kita melakukan dosa, sekurang-kurangnya setiap habis sholat paling kagak 100 kali istighfar. Kira-kira masih ada enggak yang mau duduk aman nyaman 100 kali istighfar? Bu, ibu mah kalau istighfar pas nonton sinetron. Astagfirullahaladzim, ya Allah kejam amat tuh orang. Perannya ngeselin deh, astagfirullahaladzim gitu. Duduk yang manis habis sholat, astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal